Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu selama hari-hari yang telah kami lewati. Bahkan kesempatan di sore hari ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama berkumpul walaupun melewat Zoom, tapi biarlah hadirat Tuhan dapat kami rasakan, penyataan Tuhan tetap dapat kami rasakan, dan kami mendapatkan berkat-berkat yang melimpah melalui persekutuan ini Tuhan. Berkati kami semua, khususnya berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah berita yang kami sampaikan ini dapat membangun iman kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh, selamat sore. Wah, saya harus berkhotbah di depan ahli Taurat ini. Harap dipersori. Yang namanya ahli Taurat itu bukan kok negatif, ya kan? Pada waktu Ezra mendapatkan Israel dibuang ke Babel, kemudian di sana dia melakukan refleksi, kenapa ya kita bangsa umat pilihan Allah kok sampai dibuang ke Babel? Ternyata ketemu kuncinya, karena mereka meninggalkan Taurat. Dari situlah muncul ahli-ahli Taurat yang dulunya itu adalah tenaga-tenaga volunteer. Nah, zaman Yesus sudah terjadi pergeseran. Ya, jadi pergeseran mulai terjadi gara-gara di zaman itu, karena sudah nikmat, akhirnya ya udah larinya ke politik. Tapi saya tidak akan membahas itu. Nah, saya mau tanya dulu aturan mainnya. Karena yang diminta itu kesaksian saya dan kesaksian istri saya, atau saya harus, kalau saya khotbah itu bisa 2 jam, 3 jam. Bagaimana? Pak T? Mulai kate Pak T. Tapi hari ini 25 menit saja. Recording. Khotbah 25 menit. Oke. Ya, baik. Saya akan share. Tadi mana ya? Tadi sudah ada ya? Nah, kok tiba-tiba hilang ya? Oh iya, oke. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat ini semuanya. Bisa lihat kan? Oke. Kita akan membahas tentang prayer and miracle. Karena waktunya hanya 25 menit, saya akan baca secara singkat. Ya, naskah saya ambil dari 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ayat 3, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur.
Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sembuhlah Hizkia. Oke. Nah, saya bagi dalam 3 poin. Dari yang pertama itu, tiba-tiba Hizkia menghadapi situasi kritis. Ya. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir. Sebab engkau akan mati. yang saya kasih warna itu yang ingin saya tekankan. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini luar biasa ini. Jadi firman Tuhan ini jelas, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Apapun, pokoknya engkau akan mati. Nah, orang yang diperhadapkan pada situasi kematian tentunya ya tidak enak. Saya ingat kira-kira, jadi sekalian kesaksian ini ya, sorry. Jadi saya ingat bulan Oktober tahun 2019, 3 tahun yang lalu, 2019 bulan Oktober, saya kan general check up, karena saya sering keluar darah, mimisan gitu, mimisan sering sekali, mimisan, dan kemudian teman-teman di kantor menganjurkan, coba aja general check up semuanya sampai ke SGPT, SGOT saya cek, ternyata tinggi. Nah, setelah dicek tinggi, kemudian dokter mengatakan, wah ini jangan-jangan livernya terganggu nih. Nah, saya ngomong, loh nggak mungkin dokter, saya selama ini sehat, nggak pernah liver. Dokternya ngomong gini, iya Pak, itu dulu. Nah sekarang ini harus dicek dulu apakah Bapak memang benar livernya sehat atau enggak. Karena liver itu tidak punya saraf, sehingga kalau dia kena itu nggak ada rasa sakit, tahu-tahu mati. Gitu. Wah, saya pikir ini berita yang menyenangkan. Setelah dicek HCV/RNA, ternyata memang tinggi. Nih, saya loncat dulu ya. Nah, ini di bagian kiri ini masa pada waktu cek pertama. Ya. Jadi pada waktu dicek pertama ternyata anti HCV total saya 77,18. Dokter bilang, wah ini sudah sirosis ini, Bapak sudah sirosis. Nah, pikiran saya kalau sirosis mesti game point gitu kan ya. Ini bulan 10, tanggal 28 bulan 10 tahun 2019. Positif, ini skornya seperti ini. Bapak sirosis. Kemudian selama Oktober ini saya nggak minum obat sama sekali. Saya kerja, ngajar, tapi rasanya saya uring-uringan, sensitif sekali. Untung punya istri yang tahan banting ya kira-kira gitu. Saya sensitif. Makan nggak mau, rasanya mual, perut tambah besar. Biasanya saya pakai celana ukuran 36, naik ke 38, kemudian naik 40, kaki tambah bengkak. Wah, ini aku mati ini aku. Saya mikirnya gitu. Wah, udah mati. Ya udah. Sampai di saat-saat itu, burung gagak itu selama seminggu lebih mungkin ya, tiap hari datang di sekitar rumah saya. Wak. Saya tanya istri saya, itu dengar burung gagak enggak? Oh iya, itu milik tetangga. Nah, saya mikir, logika saya kan ngomong, orang kok piara burung gagak ya? Enggak mungkin lah. Orang kok piara burung gagak? Ada yang janggal ini. Itu hampir tiap hari burung gagak itu, sampai selama 10 minggu. Kemudian di samping itu, hal-hal mistis lainnya. Pada waktu malam, tidur, tiba-tiba mbah saya datang. Jadi orang-orang yang sudah meninggal datang ke kamar saya. Datang, ngapain ya?
Tiba-tiba kok kakak saya yang meninggal datang. Mbak, Bapak, Ibu, wah ini absen ini. Nah kemudian dari situ saya pikir udah mati. Sampai anak saya yang kecil pas datang, karena mendengar saya sakit, anak saya yang kecil itu datang dari Bali. Kan dia kerja di Bali, datang ke Solo. Nah kemudian dia bilang, Papa kalau mati mau dikubur di mana? Mau di Solo, atau mau dikubur di Bandung, atau mau dikubur di NTT? Saya jawabnya sederhana aja. Orang mati itu kan nggak merasakan apa-apa. Ya udah, mati mau dibungkus tikar juga bisa, mati mau diapa-apain nggak boleh, nggak terasa saya kok. Ya pokoknya intinya saya pesan satu. Pokoknya kalau sampai Papa mati, jangan ada yang menangis. Nggak boleh, orang nangis gara-gara saya mati, nggak boleh. Baik istri maupun anak tidak boleh. Oh, mati itu ketemu Tuhan. Kematian itu untung kata Paulus. Ya udah jangan ditangisi. Jadi situasinya kritis menurut saya. Sampai akhirnya bulan Januari tanggal 28 tahun 2020. Ini sebelum Covid masuk Indonesia. Ya. Januari tanggal 28 saya berangkat sendiri ke Jakarta beli obat, dapat tiga macam itu gitu. Tapi selama Oktober sampai November saya antri di Hasan Sadikin, rumah sakit pemerintah milik Bandung di Hasan Sadikin, antri dari pagi hampir seminggu 3 kali lah antri ke sana dan nggak dapat obat, hanya antri. Katanya ada program pemerintah ya menggratiskan biaya pengobatan ini. Soalnya teman-teman juga bilang kalau ini kamu beli obatnya itu Avanza 1 itu obatnya. Ya udah, kalau mau mati ya udah. Bulan Januari saya baru dapat obatnya tanggal 2. Tanggal 29 baru saya minum. Dan hasilnya bagaimana? Nanti. Jadi ini situasi krisis pernah saya alami. Dalam keadaan hopeless, ya udahlah, mau mati. Perut tambah gede, kaki tambah besar, dan ya udah, mungkin Tuhan panggil saya gitu. Nah, akibatnya apa? Nah, orang yang mati kan takut kan, makanya doa dengan sungguh hati. Saya pun juga tidak setakut si Hizkia sih, karena di usia saya yang sudah 68 tahun ini kan sudah, kalau mati kan ya sudah cucuk lah kira-kira gitu. Sudah untung kalau mati. Tapi kita lihat Hizkia ini begitu dia mendengar berita dari Yesaya, maka Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai seperti itu. Dia menangis sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doanya. Doa itu memang dahsyat khasiatnya. Walaupun saya kurang setuju dengan istilah push ya. Pray until something happen itu sebetulnya agak memaksa Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipaksa melalui doa kayak apapun. Kalau kita berdoa kita hanya menggerakkan kasih karunia Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Pokoknya Tuhan harus menyembuhkan aku. Bukan. Pada waktu itu pikiran saya seperti itu. Saya nggak pernah maksa Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya, ya udah, saya nggak mau dipanggil dalam keadaan sakit, nggak mau. Yang nggak enak itu kan sakitnya, sakit itu nggak enak. Itu sebabnya ya udah, kalau memang Tuhan panggil silakan, tapi jangan pakai sakit ya Tuhan. Itu selalu doa saya. Nah, doa ini ternyata sangat manjur. Dan itu terbukti karena Hizkia pun mengalami. Saya adalah pelaku langsung. Saya juga mengalami hal-hal itu. Nah, yang terjadi apa? Ayat yang kelima mengatakan, mujizat pun terjadi. Begitu dilantunkan oleh Hizkia, maka langsung hari itu Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkan engkau. Ditambah umurnya 15 tahun. Kalau saya nggak tahu. Kalau Tuhan panggil saya,
kemudian nggak jadi, dan kemudian ditambah 15 tahun, ya puji Tuhan. Iya kan? Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, saya udah untung kok. Mati itu untung. Hidup itu Kristus. Nah, apa yang ingin saya katakan? Peristiwa demi peristiwa ini, pada waktu masa krisis datang, kemudian doa, tentunya sekeluarga juga berdoa, teman-teman baik saya juga berdoa, semuanya berdoa untuk satu hal ini, dan akhirnya apa? Kalau saya lihat mujizat itu terjadi. Dari mana saya bisa mengatakan mujizat terjadi? Nih, ya, tadi yang saya munculkan ini di bagian kiri itu adalah rekaman medical record saya di bulan 10 tahun 2019. Begitu saya masuk ke tahun 2022, maka hasilnya ini dicek HCV-RNA, hasilnya non reaktif. Dokter ngomong walaupun non reaktif harus hati-hati, Pak. Hasil ini membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan, sebetulnya nggak seperti ini pun saya tetap yakin bahwa Tuhan itu baik. Tapi dengan ini saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa loh. Sekarang bayangkan, di usia saya, usia 60, pada waktu itu masih 65. Ya. Karena tahun 2019 saya masih 65. Sekarang 68. Saya punya komorbid. Tiba-tiba yang istri saya kemarin tahun 2021, 2020 itu masa-masa krisis saya. Makan nggak mau, apa-apa sudah rasanya nggak bergairah, uring-uringan, dan kemudian pokoknya mudah marah gitu. Rasanya lelah, mau ngapa-ngapain malas, dan sebagainya. Makan muntah, asal makan rasanya pengen muntah, dan nggak enak. Tahun 2021, istri saya dioperasi kanker. Urut-urutan ini. Saya kena sirosis, istri kena kanker. Pas waktu itu di bulan Mei, bulan Mei ya, tahun 2021 ya. Ini asisten gimana? Sudah siap. Tahun 2021 bulan Mei, istri saya masuk rumah sakit dioperasi karena breast cancer. Saat itu di rumah sakit Immanuel, COVID yang Delta itu lagi tinggi-tingginya. Dan yang ditakutkan itu adalah orang tua seperti saya itu kalau kena seperti itu langsung game, kira-kira gitu. Beberapa kali saya ketemu dengan teman seusia saya. Dia bilang, dia masuk ke rumah sakit. Kemudian saya tanya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sudah melewati lembah bayang-bayang maut. Ya memang benar. Rasanya seperti melewati lembah bayang-bayang maut kalau kena COVID yang Delta itu. Pagi ada, sore mati. Pagi ada, sore mati. Hampir tiap hari di kampung saya itu ada orang yang meninggal. Ambulan tiap hari, wing. Tiap hari. Dan seharusnya orang seperti saya inilah yang mati duluan. Begitu istri pulang ke rumah, serumah kena semua, kena COVID. Rasanya udah kar-karan. Teman saya mengatakan, gimana Pak? Aduh, masih hidup lah. Asal ditanya masih hidup. Nah, kemudian yang terjadi, lewat COVID semuanya ini, ternyata Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk berbuat sesuatu. Luar biasa nih. Saya ketemu dengan teman-teman dan dia mengatakan ini loh, God will not finish with me yet. Saya tetap meyakini ini. Allah
masih belum selesai dengan saya. Jadi kalau saya masih diberikan kehidupan, maka sebetulnya Allah itu ingin memberikan tanggung jawab kepada saya untuk melakukan PR yang belum saya selesaikan. Oleh sebab itu, yang terakhir, tentunya Bapak Ibu tahu kan bahasa ini artinya? Artinya adalah jangan merokok pada waktu pertemuan PAG. Believe that when there is no more possible solution, there is still a miracle. Dan saya terlalu yakin bahwa miracle is still happen today. Mujizat masih terjadi hari ini. Nah, saya pengen memberikan tip kepada Bapak Ibu. Kenapa kok saya tidak mati? Ini kan sebetulnya potensi untuk saya mati kan tinggi banget. Kenapa kok saya tidak mati? Teman saya mengatakan, oh iya, Pak Andreas pada waktu malaikat memanggil, Pak Andreas itu dipanggil nggak dengar. Akibatnya dipanggil-panggil, Andreas datang kiri, waktu udah nyampe, aku nggak dengar. Akibatnya malaikatnya bawa. Malaikatnya, udahlah tinggal aja lah Andreas, biar aja, kasih hidup dulu. Jadi gara-gara dipanggil malaikat nggak dengar, maka malaikatnya bosan diberi jatah hidup lagi. Ya, itulah kira-kira yang dapat saya sharingkan. Mungkin istri saya mau menambah, silahkan. Ini mau bersaksi juga tentang mujizat. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andreas, karena ini mungkin ada yang mau bertanya. Ini diberi kesempatan sebelum Bu Ika kesaksian. Pak Andreas tadi kok bisa tahu malaikatnya teriak-teriak dan tidak jawab itu dari mana? Yang ngajari kan Pak T. Ayo. Iya, ini kok mujizatnya enggak didengar gitu ya. Yuk, teman, ada yang mau tanya, ini teolog dari Bandung yang mengalami mujizat Tuhan. Biasanya teolog-teolog sudah tidak percaya mujizat lagi dan sudah tidak mau berdoa. Tapi ini Pak Andreas punya pengalaman yang baik seperti Hizkia. Nah, silakan kalau ada yang mendiskusikan, karena ini jelas doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan, yang mau tanya. Kalau saya tidak bisa menjawab, ada Pak T, ada Pak Paul. Gampang kan? Ada? Inus? Biasanya Inus. Oh, Pak Paul. Yo, Dr. Paul. Ayo. Yo, dicek ini. Itu yang perlu saya tanyakan, memang mujizat tetap masih ada. Nah, terus proses penyembuhan yang dinyatakan dokter sembuh, itu Pak Andreas dalam proses minum obat atau tidak? Sekarang enggak, Pak. Sekarang enggak. Saya hanya dapat minum obat itu selama 3 bulan. Jadi sejak dari Januari, saya mulai minum obat Januari akhir, dan Februari, Maret, April, selama 3 bulan. Setelah itu, Pak Andreas, bentar Pak Andreas. Pak ya? Andreas, bentar. Ini karena dekat sama Bu Ika. Ini yang satu mic-nya jangan dihidupkan. Nah, karena feedback. Tolong di silent. Ya, Feedback. sudah. Ya, Ya, sekarang lanjut, diulang supaya tadi suaranya ada feedback. Silakan. Ya, seperti tadi. Suaranya masih. Oh, masih. Masih ya? Atau Dimatikan salah satu. dimatikan aja, jejer aja. Apa berdampingan? Di silent.
Itu malah buka itu mic-nya. Oke? Udah? Masih feedback? Enggak? Oke. Jadi saya dapat obat itu tanggal 28 Januari. Saya urus sendiri ke Bekasi. Naik travel waktu itu karena masih sedang dalam keadaan nggak nyaman banget. Sampai di sana, yang jual farmasinya ngomong, loh, yang sakit siapa toh Pak? Ya saya sendiri. Dia nggak yakin loh, masa Bapak urus sendiri dalam keadaan sakit? Iya, tapi kalau seperti Bapak ini mesti hidup lah katanya gitu. Ya memang benar, saya masih hidup. Jadi saya urus sendiri dan hanya minum satu paket itu aja. Setelah itu saya nggak lagi. Pokoknya setiap pagi saya hanya minum madu hitam, madu pahit itu, kemudian sama vitamin. Udah. Itu aja Pak Paul. Salah ya Pak Paul? Dilihat dari sudut kedokteran. Perutnya bisa mengecil? Perut, saya latihan Pak. Jadi tahun 2020 itu, saya mulai latihan menggerakkan olahraga ringan lah. Kan berat banget. Saya pikir kalau saya nggak olahraga, saya akan mati cepat gitu. Maka saya paksa diri saya untuk tiap pagi saya olahraga gara-gara lihat Pak T sama Bu Yuli itu meracuni saya itu memang dua orang ini. Saya pada waktu di Solo saya lihat mereka rajin banget ya. Pagi-pagi sudah jalan keluyuran lewat kampung-kampung gitu. Hebat ini orang ini. Akibatnya saya sampai di Bandung saya coba latihan masa hanya si T yang kuat. Nah dari situ semangat itu muncul. Saya latihan olahraga tiap hari sampai hari ini saya olahraga Pak. Lari ringan saya batasi selama 30 menit. Pokoknya asal 30 menit tuh. Udah itu aja. Sampai hari ini saya nggak minum obat. Dulu saya divonis dokter darah tinggi. Saya pernah 170, 180. Tapi saya kasih obat amlodipin malah bengkak kaki saya. Akibatnya saya ganti dengan furosemid. Nah, furosemid memang mengeluarkan cairan. Tapi itu kata dokter bukan obat darah tinggi. Nah karena itu saya nggak minum obat. Sampai sekarang masih hidup, Pak. Tensi saya normal. Ya, Tuhan itu baik, benar. Ya, silakan Pak T. Kalau mau menambah. Ya, ini bersyukur ya. Tuhan tolong. Selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Cuma tadi pas jalan tidak berdoa, Pak. Nah, berdoa masa karo merem nabrak orang. Ya, gimana Inus ini sudah buka kamera mau ada yang mau. Oke, terima kasih Mas T. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan sharingnya Pak Andreas tadi dan saya melihat saya nggak tahu apakah karakter Pak Andreas ini memang selalu ceria seperti ini atau bagaimana karena saya belum terlalu mengenal Pak Andreas. Tapi saya sangat terberkati dengan gaya atau stylenya Pak Andreas tadi. Ngomong istilahnya bicara mati pun dengan ketawa begitu. Nah itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah saya bertanya yang pertama adalah Pak Andreas ketika divonis dokter dengan kondisi seperti itu, apakah ya seperti ini menerimanya atau yang pertama ya down begitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaan saya adalah ada beberapa pendeta yang selalu memberikan semacam ini ke kita, inputan ke kita bahwa kita harus push Tuhan gitu ya. Tadi Bapak bilang pray until something happen begitu. Nah, itu saya juga setuju bahwa ini adalah pemaksaan, tetapi ya udah klaim aja janji Tuhan, itu Tuhan yang ngomong kok, kita anaknya dan sebagainya. Sementara di sisi lain, saya juga melihat Bapak ada sedikit dalam tanda kutip adalah nggak terlalu nurut sama dokter begitu. Makanya tadi Pak Paul bilang kok nggak minum obat apa dan sebagainya. Nah,
hubungan antara push tadi dengan keberserahan kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada ilmu kedokteran itu seperti apa Pak Andreas? Terima kasih. Ya, yang pertama saya urutkan, mumpung masih ingat. Saya masih manusia. Jadi pada waktu dokter ngomong, ini sirosis dari hasil tadi, dokter langsung menghakimi. Apa ini sudah terlambat ini sirosis. Ini sudah sampai ke angka sirosis katanya, dilihat dari skornya. Wah, pada waktu itu saya ngeyel. Loh, saya sehat kok. Nggak pernah. Loh, Bapak itu dulu sehat, sekarang enggak. Ini loh buktinya. Ya udah, begitu saya dengar gitu kan rasanya ya ngelokro kan. Aduh kok ya, wes, ya sudah. Akhirnya ya saya pupus sendiri. Kalau memang sudah waktunya Tuhan ya udah. Mati itu kan mesti. Mau menghindar kemanapun, toh nanti juga mati. Jadi mati itu kan masalah waktu. Sekarang mati, ya mati. Tahun depan, ya mati kan. Masalah waktu ya udah nyantai aja. Yang syok itu istri. Wah, bojo siji tok nek mati kabeh. Wah, kira-kira gitu. Dan itulah yang membuat ya saya bersyukur Tuhan kasih istri yang seperti itu gitu. Yang bisa menjadi support system sehingga saya masih tetap bisa hidup. Nah, kemudian tentang yang kedua tadi tentang push. Kalau saya sehat ini bukan karena saya berhasil memaksa Tuhan, enggak. Tuhan itu kan berdaulat penuh, dia tidak bisa dipaksa oleh siapapun juga. Kalau kita berdoa, kita hanya memohon belas kasihan. Pada waktu saya berdoa, prinsip saya gitu sih. Ya Tuhan, kalau memang Tuhan waktu saya harus kembali ke rumah Bapak, ya udah. Jadi pasrah. Dengan kondisi pasrah seperti itu, nggak ada beban bagi saya gitu. Jadi kalau saya pasrah misalkan, ya udah kalau Tuhan panggil kapanpun, masa kita mau bisa mengelak? Ya itu tadi gara-gara telinga saya tuli, saya nggak bisa dengar suara malaikat kan. Tapi kalau waktunya Tuhan panggil, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan. Ini Pak Andreas suka tertawa, itu sebabnya awet muda dan menyenangkan.